Tapi kalau kita ngebahas di Jakartanya nih Pak, di Jakartanya sendiri, ketidakadilan ruang itu kan saya melihatnya tinggi banget. Oke lah yang maju Jaksel, Jakpus, tapi kalau kita mepet-mepet ke Jakut, kita atau ke Jaktim, wah itu masih banyak banget tuh Pak sebetulnya hal-hal nggak dilirik sama masyarakat umum. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Ketimpangannya tinggi sekali di Jakarta itu Pak. Mengapa ada ketidakadilan ruang? Ruang menjadi barang ekonomi. Siapa yang mampu pasti akan mampu membeli, akan menguasai, akan mengelola, akan mengeksploitasi. Ada areal yang luasnya 1,5 kali dari Jakarta itu yang dikuasai oleh para pengembang. Dengan menguasai tanah, dia punya potensi cadangan bagi pembangunan perumahan. Ujungnya itu hanya untuk jadi properti dan perumahannya perumahan yang tapak. Iya. Itulah yang menghancurkan Jabodetabek. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kota oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Planologi. Bersama saya Devito Putra yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Asik. Kita di sini sudah bersama dengan Bapak Yayat Supriyatna, teman-teman semuanya. Jadi Bapak Yayat Supriyatna ini adalah seorang pakar tata kota dan juga dosen ya Pak ya. Dosen. Jangan panggil Bapak, iya. tua bro. Bapak ini bro Yayat ya, tapi bukan partai dia. Iya. Bapak Yayat ini adalah seorang dosen teman-teman semuanya di jurusan Teknik Planologi atau Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti, dan kebetulan saya adalah mahasiswa dari Bapak Yayat. Saya mahasiswa jurusan Planologi angkatan 2024. Jadi masih semester 4. Masih penasaran-penasaran ya. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas gitu ya. Kita akan mendiskusikan terkait isu-isu tata ruang yang ada di Jakarta. Spesifik di Jakarta Pak ya. Karena kan semua kegiatan dan lain sebagainya ada di Jakarta gitu Pak. Nah, tapi sebelum kita lanjut mengupas isu-isu di Jakarta, sebetulnya di sini mungkin bagi masyarakat umum yang nonton, saya pengen Bapak menjelaskan mungkin terlebih dahulu kenapa ruang harus ditata Pak? Apa itu penataan ruang gitu Pak? Gini, mengapa ruang harus ditata? Ruang itu tetap, yang bertambah itu manusia. Sama dengan tanah. Tanah itu nggak pernah bertambah. Kota pun cuma segini-gini aja. Ya. Sementara manusia terus bertambah. Itulah makanya ketika ruang tetap, manusia bertambah, masalah yang bertambah. Jadi pertanyaannya, kota atau lahan atau ruang itu terbatas. Yang terus bertambah adalah jumlah manusianya. Jadi sebetulnya kalau tanahnya terbatas, ruang terbatas, pertanyaannya daya tampung, daya dukungnya masih mampu atau tidak. Seperti Jakarta. Kalau misalnya dulu Bang Ali Sadikin ya, tahun 66, 67 lah dia mulai mengelola Jakarta sampai tahun 1977. Tahun 70 dia bilang Jakarta itu cukupnya hanya sekitar untuk 5 juta orang. Makanya dia bilang Jakarta kota tertutup. Sekarang udah 10 juta Pak. Iya, 11 juta, 12 juta. Waktu tata ruang Jakarta 2010 saya ikut rancang, kita tetapkan berapa daya tampung yang ini. Sebetulnya udahlah ideal 10, tapi sekarang udah lebih. Iya, apalagi sama komuter ya Pak ya. Iya, komuter tiap hari 3. Nah, bayangkan kalau misalnya idealnya 5 juta, sekarang 2 kali lipat, so what gitu loh. Berarti kalau udah begitu yang ada adalah masalah. Yang pertanyaannya apa solusi dari masalah? Nah, itu pertanyaan paling menarik. Jadi itu kuncinya sebetulnya kenapa ruang itu harus ditata, karena keterbatasan itu. Makanya sekarang ada tata ruang. Bagaimana ruang itu ditata. Tapi kadang-kadang ruangnya jadi kacau karena ada tata uang. Jadi masalahnya itu tadi, ruang itu kan udah dikunci, tapi kan masalahnya karena ruang tanah itu juga merupakan komoditas yang ditransaksikan, karena dia terbatas, dia menjadi barang ekonomi. Nah, kalau dia menjadi barang ekonomi,
dia ada harganya. Sementara kalau tata ruang itu fungsinya pengendali. Ada perencanaan, ada pemanfaatan dan pengendaliannya. Oke lah, kita udah buat rencana, pemanfaatannya tapi satu, ada pengendalian. Tata ruang itu sebagai alat pengendali supaya jangan menambah masalah baru. Tapi masalahnya di kita ya, mengapa di Indonesia itu terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran? Karena semua aturan itu rata-rata suka dinegosiasikan. Kalau istilah kita NPWP. NPWP apa tuh Pak NPWP? Nawar piro wani piro. Itu bukan minta pajak. Jadi kata Unyana tidak boleh, ya harusnya tidak boleh gitu. Ya, Karena kan sebetulnya udah diatur juga di rencana tata ruang ya Pak ya. Makanya. Bagaimana di zona-zona tertentu itu memang dilarang. Dilarang. Zona tertentu tidak boleh atau nggak bersyarat dan lain sebagainya. Ya, gitu contohnya lah nggak jauh-jauh. Jakarta kekurangan RTH, ruang terbuka hijau. Iya betul. Menurut undang-undang tata ruang itu harus 30%. Tapi Jakarta sekarang coba lihat. Mungkin udah 7% atau berapa persen. Betul sih. Tapi Pak. ada yang bilang, "Pak, siapa bilang RTH Jakarta berkurang? Bertambah terus." Maksudnya lu apa? RTH-nya restoran, toko, dan hotel. Itu menjadi RTH alami, menjadi RTH komersial, menjadi restoran, toko, hotel, dan sebagainya. Karena tadi orang melihat ruang sebagai komoditas. Ya. Orang melihat ruang sebagai ekonomi. Konflik itu yang terjadi. Iya sih benar. Tapi gini Pak, kalau misalkan kita ngomongin Jakarta sebetulnya, kalau kita ngomongin Jakarta sebetulnya kan erat kaitannya sama Jabodetabek ya. Ya. Karena kan ya daerah sekitarnya itu yang masih sangat bergantung di Jakarta ya Pak. Ya. Ada jutaan penduduk yang setiap hari bermigrasi ke Jakarta terus pulang lagi malamnya sorenya gitu Pak. Jadi kan kalau kita ngebahas tata ruang di Jakarta itu tak luput dari daerah di sekitarnya itu. Tapi apa sih sebetulnya implikasinya Pak dari komuter-komuter ini terhadap tata ruang di Jakarta tersebut Pak? Pertama gini, mengapa orang harus bolak-balik, harus berebut di Jakarta? Karena Jakarta tuh private city, kota utama. Jadi apa-apa sekarang itu lapangan kerja, kesempatan kerja, usaha, perkantoran itu didominasi Jakarta. Jakarta benar. Kemudian banyak orang yang sebetulnya tinggal di Jakarta ini, walaupun bekerja di Jakarta ini, dia tidak kuat untuk tinggal di Jakarta. Ibaratnya kena sindrom dangdut antara tahan mana dan mana tahan, ya kan? Gimana mereka bisa bertahan di Jakarta kalau penghasilnya terbatas? Jadi mereka itu biasanya tinggal di pinggiran. Tinggal di pinggiran. Karena harga tanah, harga rumah, biaya hidup Jakarta udah sangat mahal. Betul. Biaya hidup Jakarta itu ya, itu kalau BPS bilang 15 juta. Beda tipis dengan Bekasi. Ya, dua-duanya pernah, Bekasi juga pernah tinggi. Juga ditanya, "Pak, kalau yang ideal 15 juta, yang minimalis Jakarta berapa?" Kalau lo mau bertahan di Jakarta itu 6 juta. Ini udah super limit lah gitu kan. Super bertahan. Super bertahan. Ini bisa bayangkan. Karena gaji kita di Jakarta itu antara 5 berapa juta kita? 5 sampai 6 juta ya. 5,2 juta lah. Tanggal 5 langsung 0,2 minggu ya kan. Karena gajinya nggak kuat untuk ini. Nah, mereka tinggal di pinggiran. Iya, tinggal di pinggiran sih. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi pola komuter ulang-alik. Nah, bisa dibayangkan ya, betapa beratnya orang generasi muda, anak-anak Gen Z. Saya tanya berapa sih gaji kita di Jakarta? Sementara harga rumah sudah lumayan mahalnya. Makanya kan ada istilahnya itu anak-anak SCBD sebetulnya yang tinggalnya di SCBD juga. Seputaran Citayam, Bojonggede, Depok, atau anak-anak Mabes, Mangga Besar, Manggarai, Bekasi dan sekitarnya. Atau enggak Buncit Pak? Buncit, Tambun City. Tambun City ya, ya kan? Itu akhirnya tinggal di pinggiran. Nah itulah yang menyebabkan mereka itu pekerja, aktivis muda yang tiap hari naik kereta api, naik kendaraan dan sebagainya itu memadatkan ke Jakarta. Nah pertanyaannya lebih lanjut, siapa yang bertahan di Jakarta? Siapa tuh Pak? Nah rata-rata kelompok yang memang satu
punya keterbatasan ekonomi tapi lapangan kerjanya dekat dengan pusat kota. Ya kan? Jakarta yang banyak gedung-gedung besar-besar ini, yang megang kunci itu yang tinggal di kampung-kampung itu. Satpamnya, cleaning service-nya, office boy-nya, mereka lah yang buka pintu itu dan menjaga kotanya. Tapi hidup mereka udah sangat terbatas. Nah, Jakarta ini kan terus terang aja agak sedikit kita bikin miris. Separuh penduduk Jakarta itu, ini data BPS, 44% dia nyewa. Jadi bukan properti milik sendiri meskipun di Jakarta. Mereka ngontrak, numpang, ikut-ikutan saudara dan sebagainya. Atau enggak kan ada yang hanya berKTP Jakarta tapi tinggalnya di mana gitu ya Pak. Makanya hanya 55% orang yang memiliki rumah. Artinya sebetulnya tren di Jakarta ini, ya orang harus tahu bahwa mahalnya kota ini, tingginya biaya hidup, besarnya kos yang harus kita keluarkan untuk bertahan. Makanya banyaklah orang yang tinggal di pinggiran, naik motor, ya demi bisa bertahan di Jakarta, kena sindrom P13 itu yang pernah saya bilang. Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, pala pusing, pendapatannya pas-pasan. Catat baik-baik. Ya, ini benar, itu real terjadi. Nah, itulah yang mereka yang bertahan. Itu juga yang menjelaskan kenapa Jakarta bisa semacet ini sebetulnya. Iya, kita bayangkan berapa juta pergerakan yang terjadi antara in out Jakarta. Dan terus terang aja, struktur ruang, ya ini kan struktur ruang itu dan pola ruang kan. Kalau yang mau masuk di planologi itu harus masuk planologi itu. Di tata ruang itu tadi bicara itu ada pola ruang dan struktur ruang. Struktur ruang itu adalah pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat permukiman yang didukung oleh jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan itu ya artinya air bersih, jalan, transportasi, persampahan dan sebagainya. Itu kan jaringan dan ada pola ruang. Nah, sekarang yang di Jakarta ini mengapa dia macet? Itu dikuncinya untuk perkantoran bisnis barang jasa di 2 tempat, Jaksel sama Jakarta Pusat. Makanya kita dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bogor, semuanya mengarah sini. Masuk tol dalam kota, ngunci, masuk. Akhirnya kita bayangkan Jalan Sudirman, Singamangaraja, Jalan Tamrin, semua ngunci di Semanggi. Betul. Dan kebayanglah kan, ya sudah dalam kondisi benar-benar kalau orang dari tol itu udah pamer jempol lah. Padat, merayap, terjepit menanti di pintu tol. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin Jakarta nih ya Pak ya. Jakarta itu ibaratnya udah kritis banget dong Pak, begitu Pak. Jakarta itu kalau orang itu dia udah ngalamin namanya obesitas. Bukan gemuk lah ya. Gemuk gitu karena banyaknya saking padatnya. Jadi kalau obesitas itu gampang sakit. Kolesterol, darah tinggi, gula, yang ngerempet kemana-mana Jadi ketika dia bergerak, dia udah lambat. Jadi saking gemuknya, dia tidak langsingnya ya. Kalau kita bandingkan dengan orang Singapura luasnya beda tipis dengan Jakarta, penduduknya dikunci 5-6 juta, penduduknya kemana-mana jalan kaki, ya langsing ramping aja gitu ya. Nah, kebanyakan orang Jakarta itu mager. Malas gerak, kemana-mana harus naik motor, trotoarnya kosong, jadi malas gerak. Ujungnya itu seperti kotanya jadi obesitas, jadi gemuk. Kalau udah obesitas, malas olahraga, banyakan minum soda, banyakan minum kopi yang manis-manis. Jadi berat. Ketika berat badan naik, ya ujungnya tadi mudah sakit. Sakitnya apa misalnya? Apakah dia bisa gangguan ini, gula dan sebagainya. Ujungnya apa kalau udah gitu? Sama dengan kotanya juga sering sakit. Hujan dikit banjir, ya macet dikit segala macam. Makanya istilahnya di Jakarta tuh ada namanya sindrom hujan. Apalagi tuh sindrom hujan tuh Pak? Sederhana aja, ketika mendung, wah ini mau banjir atau genangan atau macet. Iya sih. Jadi orang hujan itu bukan menjadi sesuatu anugerah lagi buat orang Jakarta,
tapi ancaman ketakutan. Karena akan banyak masalah yang Akan timbul banyak. dari fenomena hujan sebetulnya. Iya, ya, Pak, dari ya? fenomena itu, apalagi hujan udah ekstrim, apalagi Jakarta ini dulu adalah kota yang tidak didesain sebetulnya untuk sebuah ibu kota negara. Kita adalah mewarisi. Walaupun tadi MK udah memutuskan nggak jadi DKN balik ke Jakarta, cuman pertanyaannya, kota ini mewarisi apa? Ya kan? Ada nggak cerita sukses untuk Jakarta? Kebanyakan cerita duka, ada prestasi nggak? Harusnya gitu. Makanya kalau kota itu kan ada dua, kota yang tumbuh alami dan ada kota tumbuh yang memang direncanakan. Jadi udah diprediksikan berapa penduduknya, bagaimana sistemnya, ekosistem dan sebagainya. Jadi Jakarta ini ya growth city dia. Kota yang memang tumbuh alami bersama masyarakatnya. Padahal seharusnya kan memang direncanakan ya Pak, dan memang ada rencananya juga kan Pak untuk Jakarta sebetulnya. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya itu? Kenapa pada akhirnya tetap melebihi tetap obesitas dan lain sebagainya? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Yang pertama gini, Jakarta tidak, misalnya ada rencana dokumen tata ruang, tapi dokumen tata ruang itu untuk detail sebagai pemanfaatan ruang dan pengendalian ruangnya. Pengendalian ruang itu adalah izin-izin, mana yang boleh, mana yang tidak, ya kan? Pemanfaatan ruangnya nanti bicara tentang pola ruangnya. Ini ruang untuk apa? Iya, ruang di untuk zona apa? ini Zona untuk semua apa? untuk apa? Untuk apa? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rencana tata ruang kita efektif? Tidak. Rata-rata kelemahan terbesar itu adalah efektivitas dari penegakan aturan yang lemah. Kedua, sumber pembiayaan. Ternyata ada dokumen spatial plan dan ada namanya development plan. Kalau spatial plan itu ada rencana tata ruang, tapi development plan itu adalah rencana pembangunan yang sumbernya itu dari APBD. Iya. Visi misi tanpa gizi mimpi. RPJMD gitu ya. Iya RPJM kata rencana pembangunan Iya. janji melulu. Ya, maksudnya gini, kota Jakarta punya rencana, tapi rencana itu juga ada gizinya. Gizinya tuh uang. Seperti dulu Bang Ali jadi gubernur Jakarta. Duitnya cuma berapa waktu itu? Dia tuh 610 juta. Harus nangani masalah Jakarta itu. Gizinya enggak ini. Makanya dulu Bang Ali punya terobosan misalnya melegalkan perjudian, perjudian untuk untuk sumber pajak pajak, dan sebagainya. mengenalkan retribusi, mengenalkan pajak daerah, dan itu digunakan sebagai gizinya Untuk pembangunan Jakarta. Jadi sekarang pertanyaan itu tadi, Jakarta dengan kondisi yang seperti ini, jadi Jakarta menjadi greater Jakarta. Jadi dia walaupun administrasinya Jakarta, tapi dia harus menanggung beban kota-kota di sekitarnya. Iya, itu dia sih Pak sebetulnya yang jadi masalah utama karena menanggung beban itu ya Pak ya. Iya. Karena menanggung beban dari wilayah di sekitarnya itu sebetulnya. Tapi kan menarik ya kan, Jakarta itu metropolitan. Iya, metropolitan. Bekasi metropolitan enggak? Metropolitan dari ukuran Dari penduduk. ukuran penduduk. Jadi Bekasi metropolitan, ya kan, penduduknya di atas 2 juta. Kemudian Depok metropolitan, Tangerang metropolitan, Jakarta metropolitan. Jakarta metropolitan yang mandiri. Kota-kotanya metropolitan setengah hati. Bergantung, selalu masih bergantung sama Iya, Jakarta. jadi banyak menjadi kota-kota asrama aja. Yang menjadi mereka datang hanya untuk tidur, pulang dan sebagainya. Nah, disitulah menurut saya bagaimana kita membangun istilahnya yang undang-undang ibu kota negara yang baru itu, undang-undang Jakarta adalah aglomerasi. Kawasan Ya, aglomerasi. kawasan aglomerasi. Jadi pendekatan secara fungsional bahwa Jakarta tidak hanya Jakarta, tapi Jakarta adalah Jabodetabek. Nah, jadi ngerencanainnya lebih meluas gitu Pak, se-Jabodetabek di Iya. kawasan aglomerasi itu. Bahkan ada rapor dari Bank Dunia atau apa ya yang mengatakan bahwa Jakarta adalah megapolitan nomor 1 katanya, terbesar penduduknya, mengalahkan metropolitan Tokyo. Jadi pertanyaannya luar biasa ini Jakarta, tapi tidak secangguh metropolitan Tokyo atau Osaka. Kenapa?
Kalau model metropolitan Tokyo dia tahu apa besar gitu ya. Sistem layanan transportasi bukan berbasis pada jalan raya, tapi berbasis jalan rel. Kenapa? Itu tadi jutaan orang, 30 juta lebih dari sekian juta, itu kalau bawa mobil bisa ngunci kota ini. Iya. Jadi satu-satunya cara ya berbasis naik kereta api, naik transportasi umum, dan umum sebagainya. berbasis rel yang paling mudah. Berbasis rel yang paling mudah. Cuma kan kalau rel juga banyak makan dan biayanya lebih besar dan sebagainya gitu ya Pak ya. Kita memang agak susah ya, relnya itu cuman 2 double track. Iya, double Ya. track. Ya, itu udah cuman ada 2. Frekuensi pemakaian terbatas, volume penumpang terus bertambah. Kalau bayangkan di Tokyo, Osaka atau negara lain itu sambil 8. Double gitu. Jadi kan frekuensinya cepat Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Nah, tapi kalau kita ngebahas di Jakartanya nih Pak, di Jakartanya sendiri sebetulnya nih Pak, ketidakadilan ruang itu kan saya melihatnya tinggi banget. Jadi kayak misalkan oke lah yang maju Jaksel, terus Jakpus, tapi kalau kita mepet-mepet ke Jakut, kita atau ke Jaktim dan sebagainya, wah itu masih banyak banget tuh Pak sebetulnya hal-hal yang ibaratnya nggak dilirik sama masyarakat umum gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Ketimpangannya tinggi sekali di Jakarta itu Pak. Ya, isu keadilan ruang kan isu yang sangat sensitif ya. Sebetulnya ruang yang berkeadilan itu yang inklusif itu yang bagaimana gitu. Jadi orang itu seperti katakan mengapa ada ketidakadilan ruang? Karena ada satu hal, ruang menjadi barang ekonomi. Siapa yang mampu pasti akan mampu membeli, akan menguasai, akan mengelola, akan mengeksploitasi. Nah, bagaimana supaya mereka yang tidak punya kemampuan bisa diberikan ruang untuk hak hidup mereka? Disinilah ada sedikit ketimpangan, bukan sedikit, banyak ketimpangan. banyak. Jadi ya itu tadi, bayangkan aja ya, mohon maaf ya, luas Jakarta itu sekitar 65.000 hektar, ya kan? Tapi di luar Jakarta ada areal yang luasnya 1,5 kali dari Jakarta itu yang dikuasai oleh para pengembang. Namanya pengembang developer itu kan, itu investasi properti, investasi jangka panjang. Bukan investasi 5 tahun 10 tahun. Dia bisa 30 tahun 50 tahun karena dengan menguasai tanah dia punya potensi cadangan bagi pembangunan perumahan. Cuman ini juga berbahaya. Kenapa kita harus menguasai begitu lahan begitu besar? Inilah sebetulnya namanya tragedi di tata ruang ketika penguasaan ruang yang demikian luas ujungnya itu hanya untuk jadi properti dan perumahannya perumahan yang tapak. Iya. Landed. Dan itulah yang menghancurkan Jabodetabek. Menghancurkan sekitar kawasan yang sekarang kita mengalami kebanjiran. Mengapa? Karena tadi seperti KDM Bapak Aing sudah menyetop perumahan-perumahan yang landed yang tapak, ya kan? Sekarang pengembang teriak karena dia bilang ya kalau perumahan yang tapak ini nilai investasinya lumayan ya kan dibandingkan rumah vertikal. Rumah susun, rusunami, apartemen atau apa. Karena orang kita itu tidak terbiasa tinggal di apartemen. Betul. Rumah vertikal. Jadi ini menjadi PR ketika ada penguasaan ruang yang demikian luas sementara kelompok miskin yang mereka yang punya keterbatasan untuk dapat rumah aja itu sudah sangat sulit. Mohon maaf ya, kalau pemerintah punya target 3 juta rumah, 1 juta rumah di perkotaan untuk kelompok ember, rasanya Jakarta itu sudah tertutup lah untuk rumah subsidi. Kecuali kalau memang ada rumah susun sewa atau rumah susun milik tapi yang disubsidi. Karena terus terang aja kita juga bikin deg-degan, ternyata mereka yang tinggal di rumah susun umum di Jakarta ini dari 2010 sampai sekarang tunggakannya hampir mendekati 100 miliar. Jadi tinggal di rumah susun aja nunggak. Nah, ternyata dalam realitasnya di Jakarta ini, tadi yang saya katakan di awal, hidup minimalis
6 juta, ternyata di bawahnya ada banyak, cuma Ada 2 masih juta, masih 3 banyak juta, gitu masih yang banyak. lebih di bawah dari 6 juta Dari sebetulnya. 6 juta. Makanya dulu Pak Prabowo datang ke Senen, apa nih rumah di pinggir rel kereta api, pindahkan ke Huntara, hunian sementara, tapi so what gitu loh, gitu. Karena dulu kan banyak orang yang tinggal di Jakarta yang pindah ke rumah susun pun itu bukan karena kesadaran, tapi karena proyek. Jadi sekali lagi untuk Jakarta, bagaimana menata ke depan, bagaimana merencanakan Jakarta ke depan, itu pakai ilmu. Ini salah satu Ilmu lihat di planologi, sini, ini planologi, PWK ya, Pak ya. karena kota itu ibaratnya sama dengan orang. Betul. Mungkin untuk yang tahap kita awal di sini, kita mengenali masalahnya, nanti kita cari bagaimana solusi sudah ada, cuman bagaimana dia diimplementasikan. Karena Jakarta ini sebetulnya udah wicked problem banget ya Pak ya. Oh iya. Jadi masalahnya tuh udah semerawut banget sehingga sebetulnya perlu langkah dan kerjasama dari berbagai pihak gitu untuk kita bersama-sama bisa membangun kembali tata ruang di Jakarta. Nah kalau dari apa yang tadi sudah saya omongin, kira-kira peran masyarakat nih Pak, peran masyarakat untuk membantu setidaknya ini gimana nih agar tata ruang di Jakarta lebih baik dan lain sebagainya. Nah, sebagai masyarakat umum gitu Pak, apa sih yang bisa mereka lakukan? Kalau misalnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan, ada namanya istilahnya musrembang, Iya, musrembang. Musyawarah rencana pembangunan. perencanaan pembangunan, cuman diplesetkan juga. Apa tuh Pak? Musyawarahnya keren, nasinya ngambang. Tapi yang saya partisipasi itu tidak hanya melalui mekanisme aturan yang sudah ada, tapi juga partisipasi dalam konteks partisipasi di tingkat lingkungan. Minimal warga Jakarta bisa menata lingkungan di RT, di RW, mengelola sampahnya, mengelola tamannya, mengelola lingkungannya, mengelola kebersihannya. Tapi untuk sampai ke sana memang berat, karena sekali lagi yang dibangun nanti adalah kesadaran diskursif. Mereka mau membantu karena mereka tahu saya ini adalah warga Jakarta. Sebagai warga Jakarta, apakah saya mencintai kota saya? Itu yang paling penting sekarang, membangun karakter bangga dengan kotanya. Ibaratnya Jackmania. Jackmania itu juga merupakan sebuah kelompok membangun kesadaran atas Jakarta. Kalau di Bandung Bobotoh. Nah, sebetulnya komunitas-komunitas itu yang dibangun kesadarannya untuk membangun kotanya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak Jackmania yang senang dengan sepak bola, nanti ada Jack yang lain nggak? Jack Linko misalnya, pencinta orang pengguna public transport. Jadi pendekatan komunitas itu penting. Jadi komunitas planning. Jadi melalui pendekatan komunitas, karena komunitas itulah yang paling dekat di antara mereka. Ada ikatan-ikatan emosional di dalamnya. Oke, Jakarta mau dibangun. Kalau pendekatan masyarakat tuh terlalu luas, masyarakat tuh banyak kan. Ikatannya juga tidak terikat kayak community. Komunitas itu mengenal, dekat, ada ikatan emosional, modal sosialnya ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau membangun, maka basis utama di Jakarta itu untuk melibatkan peran masyarakat adalah pada kelompok RT RW-nya. Tapi RT lebih bagus menurut saya. Iya sih benar. Karena ikatannya lebih dekat, kemudian soliditasnya juga tinggi, tinggal sentuhan apa yang akan diberikan oleh para pengelola kotanya. Contohnya misalnya instruksi gubernur pemilahan sampah. Nah, pertanyaannya dari mana dimulainya? Ya pasti dari rumah tangga. Tapi rumah tangga itu nilai-nilainya diajarkan dari mana? Ya bisa. Pertama satu dari sekolah, dari perkantoran, dari RT dan RW. Tapi intinya kalau melakukan pendekatan berbasis komunitas, bisa melalui RT RW atau pada kelompok-kelompok yang memang punya kepedulian pada hal-hal yang terkait bidang tertentu, seperti contoh kelompok pecinta pejalan kaki, kelompok pecinta akuntan umum, seperti kalau di grup saya CL Mania, mereka yang senang naik angkutan kereta api, atau kelompok-kelompok yang memang punya peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat. Mereka lah yang menjadi
aktor-aktor itu yang ya. bisa melakukan perubahan struktur dan kultur Jakarta. Kan dari lingkungan yang paling mikro dulu aja gitu ya, dari Iya. yang paling kecil dulu aja Iya, gitu. Kalau ada satu mungkin yang bisa dia menggerakkan, yang dia bisa bersama-sama punya kesadaran terkait isu-isu tata ruang dan sebagainya. Dari situ kan sebetulnya memang bisa dilakukan perubahan-perubahan meskipun kecil tapi pasti lama-kelamaan akan berdampak sebetulnya ya Pak ya. Iya. Jadi pendekatan utama tuh tadi kalau dalam berapa kali kita bicara misalnya struktur, kultur, dan proses. Jadi dalam hal ini kekuatan utama sebetulnya yang bisa merubah adalah kekuatan struktur. Struktur itu apa? Peraturan, kebijakan, instruksi, desain, layanan transportasi, layanan paling mendasar. Itulah yang akan membentuk perilaku Masyarakat. Nah, misalnya contoh, instruksi gubernur tentang pemilahan sampah. Bagaimana aturan ini bisa dijalankan? Bagaimana aturan ini menjadi kebiasaan? Bagaimana aturan ini bisa diterapkan? Nah, makanya kalau pola itu dijalankan, otomatis yang paling penting bagaimana kekuatan struktur itu bisa membawa perubahan. Struktur itu dari mana? Dari aktornya, dari instrumen pemerintah. Bisa nggak ASN Jakarta menjadi contoh? Harus bisa. Contohnya misalnya naik angkutan umum pada setiap hari Rabu. Betul. Itu kan menjadi contoh. Betul. Nah, tapi kalau kita ini pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, dan saya minta pandangan Bapak dan juga dari pengalaman Bapak sebetulnya apa solusi itu ya Pak dari semua permasalahan tata ruang yang tadi udah kita bahas. Apakah memang solusi memindahkan ibu kota itu adalah solusi yang paling pas untuk Jakarta, atau ada solusi lain yang menurut pengalaman Bapak dapat menjadi kunci permasalahan tata ruang di Jakarta? Gini, tata ruang itu kan hanya kita katakan sebagai kajian akademis, kajian ilmu pengetahuan, kajian teknokrasi untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan. Kota itu kayak manusia itu harus tumbuh kembang tapi harus ada plannya. Plan itu tahapan. Setiap tapi sekali lagi bagaimana membangun kota itu, maka pendekatan yang paling menarik adalah harus ada kolaborasi, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintahnya udah capek-capek begini, masyarakatnya nggak mau nurut. Repot juga sih. Jadi susah kita kan. Nah, makanya saya mengatakan kalau Lee Kuan Yew mengatakan bahwa kekuatan negara adalah benar atau salahnya itu negara yang menetapkan aturan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar kekuatan aturan itu mampu mempengaruhi perilaku? Ya kan? Itu kan terus terang aja, kadang-kadang kita prihatin. Jakarta untuk mengatur trafiknya supaya nggak macet, dulu 3 in 1. Oh, nggak efektif, ganti ganjil genap. Pertanyaannya, dipantau nggak ganjil genap itu? Atau enggak malah orang nambah mobil jadinya? Nambah mobilnya tidak ada itu. Terus kedua ada namanya e-tilang. Udah ditahu misalnya ada pelanggaran sampai 33.000 kasus itu, berapa yang bisa disuratin, berapa yang ditilang. Jadi itu tadi, kita itu pada umumnya bisa membuat aturan tapi lemah dalam tataran pelaksanaannya. Karena kelemahan terbesar adalah struktur atau aturan itu tidak dibangun dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendukung struktur. Nah, ini agak berat bahasanya kan? Agak membingungkan tuh. Jadi bahasanya adalah bagaimana aturan itu bisa dilengkapi dengan instrumen pendukung aturan. Contohnya gini, pilah sampah. Pertanyaannya, ada nggak tempat sampah yang sudah bisa dipilah? Apakah truk sampahnya masih menyatukan atau sudah memilah? Nah, warga juga akan bertanya, kalau sudah dipilah hasilnya apa? RDF, pembangkit listrik tenaga itu, atau menjadi ekonomi sirkuler yang bisa menghasilkan pendapatan baru. Jadi sebetulnya warga itu hanya menunggu pemerintah berbuat apa. Kalau pemerintah berbuatnya positif, masyarakat pasti akan ikut. Kalau ada manfaatnya, masyarakat gitu. Seperti contoh lah, sekarang Transjakarta penumpangnya sudah hampir 1 juta lebih per harinya. Setahunnya diperkirakan sekarang hampir 400 juta. Kalau misalnya 500 juta menjadi target mereka tahun depan, itu kan hitung aja 400 juta dibagi 365 hari berapa rata-rata?
1 juta lebih kan. Lebih berarti. Itulah makin baik pelayanannya, terbangun satu hal dalam mengelola kota. Ibaratnya pemimpinnya harus berani bilang, ku tahu yang kau mau. Terus pertanyaan, bagaimana caranya orang mau berubah? Kau ikut aku, kau bahagia. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya di situ tadi letak poinnya Iya, ya, Pak ya. letak poinnya. Jadi harus dibangun kesadaran itu bersama-sama, tapi bukan cuma untuk masyarakat tapi untuk pemerintahannya juga sebetulnya. Bagaimana mereka bisa mendevelop peraturan dengan baik sehingga masyarakat pun mau nurut sebetulnya Iya, dengan kebijakan karena kata tersebut. kuncinya membangun kota, membangun pelayanan, kata kuncinya satu, trust. Trust saya. Kepercayaan. Kepercayaan. Kenapa kita susah ngantri, susah mau tertib? Karena tidak percaya kepada sistem pelayanan, apakah akan adil atau tidak, akan sama nggak diberikan pelayanan. Selama ketidakadilan itu ada, trust itu tidak terbangun, sorry ya, nggak akan pernah ada yang mengikuti. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Yayat atas waktunya. Kita sudahi podcast Suara Kota pada hari ini gitu ya Pak ya. Luar biasa tadi topik-topik yang sudah kita bahas dan sampai bertemu di Suara seri Kota selanjutnya. Ulang Pak sekali lagi Pak tadi Pak. Sampai bertemu di Suara Kota episode selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Sampai bertemu di Suara Kota episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Dia jadi dosen. Makanya presentasi harus diganti.